solamente ser lleno del Espíritu, sino el ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero decirle, Espíritu Santo, yo quiero seguir tu camino. Yo quiero seguir a donde vos me quieras llevar. Santo, agradable. Sekarang, siapa yang mengirim Roh Kudus ke dalam hati setiap orang Kristen? Tuhan Yesus Kristus. Dari mana Tuhan Yesus Kristus mengirim Roh Kudus? Dari Allah Bapa dan ke dalam hati setiap orang yang dicintai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang ada di surga mengirim Roh Kudus ke dalam hati mereka dari Allah Bapa. Dan ketika Roh Kudus masuk ke dalam hidup seseorang, 5 hal menakjubkan terjadi. Roh Kudus menjadikan seseorang terlahir baru. Seorang pemuda pernah berkata kepada saya tidak dapat memahaminya. Saya pernah berada di rumah Kristen sepanjang hidupku. Saya telah mendengarkan ribuan Injil, khotbah, menghadiri ribuan kebaktian gereja, dan hal itu tidak pernah berarti apa-apa bagiku. Dan kemudian suatu hari, dia mengatakan bahwa hal tersebut mengguncangnya. Dan dia bisa melihat perubahan mulai terjadi pada dirinya sendiri. Itulah kelahiran baru. Ini seperti memulai hidup baru. Anda datang ke dunia ini melalui kelahiran alami. Anda pergi ke dunia spiritual melalui kelahiran spiritual atau rohani. Yesus mengatakan hal tersebut dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Untuk kelahiran alami, hal itu harus fisik karena Anda datang ke dunia fisik. Jika Anda pergi ke dunia spiritual, hal itu telah menjadi kelahiran spiritual. Siapa yang bisa membawa kelahiran spiritual? Bisakah Anda? Tidak. Hanya Roh Kudus dan orang-orang yang dibawa ke dunia spiritual, ke dimensi spiritual untuk melihat dan mengalami hal-hal spiritual oleh kelahiran rohani yang disebut Yesus dilahirkan kembali atau dilahirkan dari atas. Dan dilahirkan kembali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia untuk Anda. Orang tuamu tidak bisa melakukannya untukmu. Temanmu tidak bisa melakukannya untukmu. Hanya Roh Kudus yang dapat membawa seseorang untuk dilahirkan kembali. Dan hanya Tuhan Roh Kudus sendiri yang membawa manusia ke dalam dimensi spiritual, ke dalam dunia spiritual. Anda bahkan tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Anda bahkan tidak dapat melihat dunia spiritual tanpa karya Roh Kudus yang kita sebut kelahiran baru. Itu adalah hal pertama yang dilakukan Roh Kudus ketika Dia memasuki Anda. Dia memberi Anda kelahiran baru. Roh Kudus telah berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus telah datang ke dalam hidup kita, ke dalam kasih sayang kita, ke dalam kecerdasan kita, ke dalam emosi kita, ke dalam segala sesuatu dari kita. Dia sebenarnya mulai hidup di dalam diri kita. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya. Itulah roh kebenaran yang tidak dapat diterima dunia, karena dunia tidak melihat Dia atau mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia karena Dia tinggal bersama Anda, dan Dia akan ada di dalam Anda. Dan itulah tanda orang Kristen sejati. Tanda anak Allah yang benar-benar dilahirkan kembali adalah bahwa Roh Kudus berdiam di dalam dia. Dan jika ada orang yang tidak memiliki Roh Kristus, kata Alkitab, itu karena orang tersebut bukan miliknya. Ketika Roh Kudus membawa kita ke alam rohani, Dia tidak meninggalkan kita. Dia tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita. Dalam perjanjian baru, 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, Bait Roh Kudus, dalam bahasa Yunani, tempat suci Roh Kudus. Karena seperti yang Anda ketahui, Bait suci adalah sebuah bangunan besar, tetapi di dalam sebuah bangunan besar ada ruang kudus. Dan di dalam ruang kudus itu ada ruang maha kudus. Dan itulah kata yang digunakan Paulus untuk menggambarkan tubuh Anda. Setiap dari Anda yang adalah orang Kristen yang dilahirkan kembali
Anda berada di dalam Roh Kudus. Tuhan ada di dalam Anda dan Tuhan ada atau bersama Anda. Itu sebabnya Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi, masing-masing dan setiap dari kalian yang merupakan orang Kristen yang terlahir kembali, Anda tinggal bersama Roh Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk memahami Alkitab. Mari kita kembali ke dunia spiritual. Rasul Paulus mengatakan orang yang tidak percaya tidak menerima hal-hal dari Roh Allah. Alkitab adalah buku rohani. Anda dapat memiliki IQ seperti Albert Einstein dan tidak mengerti Alkitab. Sedangkan seorang Kristen biasa yang mungkin tidak berpendidikan tinggi dapat membuka Alkitab dan menemukan kesenangan untuk memahaminya dan melihat Yesus Kristus di dalamnya. Bagaimana Anda menjelaskan hal tersebut? Karena ini adalah buku rohani. Ini adalah dunia spiritual, dan jika Anda ingin memahami buku spiritual dan buku pegangan dunia spiritual ini, Anda harus memiliki indera spiritual. Dan satu-satunya orang yang memberi kita perasaan rohani adalah Roh Kudus sendiri. Itulah sebabnya Anda tidak dapat dan tidak boleh dan tidak seharusnya berani memisahkan Alkitab dari doa. Roh Kudus memberi anak-anak Tuhan pengalaman rohani. Seringkali ketika seorang Kristen sedang membaca Alkitab atau memikirkan tentang Alkitab, dia dipenuhi dengan rasa kekaguman dan sebagainya. Dia hanya berhenti dan duduk atau berjalan-jalan hanya untuk mengagumi Tuhan. Itulah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata dalam Filipi 3 ayat 3. Dan inilah yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan, Allah adalah roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan kadang-kadang ketika orang berpikir tentang salib, mereka merasa hati mereka sedang dibanjiri air yang mengalir, sedemikian rupa sehingga mulai meluap dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita, tulis Paulus kepada orang Roma, oleh Roh Kudus yang telah memberikannya kepada kita. Dan terkadang kita dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, karena kerajaan Allah bukanlah makanan atau minuman, melainkan kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan terkadang seorang Kristen bisa melewati pengalaman berat dalam hidupnya. Pengalaman yang biasanya akan mematahkan hati dan semangat orang-orang biasa. Pengalaman yang akan membuat seseorang ingin mundur kembali ke cangkangnya. Tetapi Anda menemukan seorang Kristen, Anda menemukan seorang anak Tuhan akan tetap bersuka cita dalam situasi itu, karena dia dipenuhi dengan harapan dari Roh Kudus. Dan seperti yang dikatakan Alkitab dalam Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan dalam Galatia 5 ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bahwa harapan datang dari mana? Dari siapa? Dari Dia Roh Kudus. Doa. Roh Kudus membantu kita berdoa. Doa tidak ada hubungannya dengan kata-kata Anda, dengan kosakata Anda. Doa bukanlah sebuah pertunjukan. Itu adalah masalah hati. Semua doa yang sesungguhnya ada di dalam Roh Kudus, dan kita diberitahu dalam kitab suci bahwa kita semua memiliki akses melalui Tuhan Yesus Kristus yang sama oleh satu roh kepada Bapa Surgawi. Jadi setiap kali Anda berdoa dan hati Anda ada di dalamnya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Sekarang Roh Kudus membantu kita dalam 5 cara berbeda, tetapi hari ini saya hanya akan membahas 3 cara itu. Mari kita membaca Roma 8 ayat 26. Dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Pertama, Roh Kudus secara harfiah adalah mitra doa kita. Sungguh hal yang luar biasa mengetahui bahwa Anda memiliki penghibur yang berdoa denganmu. Penghibur yang Yesus kirimkan berdoa bersamamu setiap saat kamu berdoa. Dengan kata lain, itu adalah seperti memiliki Yesus duduk tepat di sebelah kamu dan berdoa. Seperti para murid Yesus memiliki Yesus tepat di sebelah mereka ketika mereka berdoa. Anda memiliki Roh Kudus yang benar-benar memegang tangan Anda setiap kali Anda berdoa. Kedua, Ia menjadi perantara bagi Anda karena Roh Kudus adalah mitra doa kita. Dia tidak hanya bergabung dengan kita dalam doa. Roh Kudus berdoa untuk kita. Dia berdoa untuk saya dan Dia berdoa untuk